Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini. Pertama-tama, tapi bukan yang paling utama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gardina Firnayanti dari program studi sastra Inggris bidang minat penerjemah UPBJJ Jakarta. Sampai saat ini kasus COVID-19 masih sangat marak di Indonesia. COVID-19 sendiri merupakan penyakit yang terjadi akibat virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Dijelaskan penamaan COVID-19 sendiri berasal dari Co yang artinya corona, V yang artinya virus, dan D yang berarti disease atau penyakit. Dan 2019 merupakan wabah tersebut pertama kali muncul. COVID-19 mengakibatkan gangguan sistem pernapasan dari yang ringan seperti flu sampai yang berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus corona pertama kali terdeteksi di Cina pada tahun 2019, tepatnya bulan Desember. Beberapa kasus awal terkait pasar basah di Wuhan yang merupakan tempat klaster pertama wabah tersebut muncul. Para ilmuwan telah mencapai konsensus luas tentang virus tersebut, dan disebutkan bahwa virus tersebut merupakan zoonotic spillover, yaitu virus yang menyebar dari hewan yang menginfeksi manusia sebelum sangat menular dari manusia ke manusia lainnya. Sedangkan virus corona pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Seseorang yang disebut sebagai pasien 1 sebelumnya melakukan kontak erat dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine 14 Februari 2020. Setelah warga negara Jepang tersebut dinyatakan positif COVID-19, maka pasien 1 yang merupakan warga negara Indonesia tersebut melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akhirnya dinyatakan COVID pada tanggal 1 Maret 2020. Sedangkan pemerintah mengumumkan awal terjadinya corona di Indonesia pada keesokan harinya, yaitu tanggal 2 Maret 2020. Terhitung sejak tanggal 2 Maret 2022, kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka 5,6 juta orang. Setelah kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara juga yang terkena virus COVID-19 ini, maka kita wajib mengetahui bagaimana sih orang yang terkena COVID-19, bagaimana gejala yang terjadi saat kita terkena COVID-19 agar dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang terjadi karena COVID-19 atau penyakit tersebut. Nah, masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Ada seseorang yang memiliki gejala ringan sampai sedang sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ada juga orang yang mengalami gejala berat sehingga dia wajib dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Gejala umum yang biasanya dirasakan oleh penderita COVID-19 ini yaitu seperti demam yang lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering hingga sesak nafas. Biasanya seseorang yang terinfeksi COVID-19 ini dapat terlihat gejalanya 5-6 hari setelah terinfeksi, ataupun ada yang sampai 14 hari setelah terinfeksi. Terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia banyak menyebabkan beberapa hal berubah, beberapa hal terkena dampaknya. Yang pertama itu terhadap masyarakat. Setelah COVID-19 ada di Indonesia, masyarakat jadi sangat menjaga kesehatan. Pemerintah juga mengadakan pembatasan sosial, dilarang keluar rumah untuk sekedar pergi main atau yang acara-acara tidak penting, diwajibkan memakai masker saat keluar rumah. Kita juga diwajibkan untuk menjaga selalu protokol kesehatan seperti menggunakan masker atau mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Namun dampak tersebut sangat menjadi hal positif bagi Indonesia karena membawa kebiasaan bagus sampai saat ini. Selain dampaknya pada masyarakat, terjadinya pandemi COVID-19 ini juga terjadi pada sektor ekonomi. Kebanyakan yang terjadi pada sektor ekonomi ini terjadinya dampak negatif, yaitu pada sektor penjualan, banyak penjual yang mengalami penurunan pendapatan. Pada sektor pelabuhan, penerbangan atau kendaraan lintas darat, banyak mengalami pembatasan penumpang sehingga pendapatan yang mereka dapatkan itu berkurang. Pada sektor industri pabrik, produksi jadi menurun sehingga banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan sehingga karyawan tersebut menjadi menganggur. Bahkan ada beberapa juga pekerja yang melakukan work from home atau WFH yang yang berarti bekerja dari rumah. Selain masyarakat dan ekonomi yang terkena dampak, pendidikan juga terkena dampak akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini.
Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang pendidikan lainnya wajib dilakukan secara daring atau online. Hal tersebut biasa kita sebut dengan school from home, yaitu sekolah dari rumah atau SFH. Selain pendidikan, ekonomi, dan masyarakat, politik juga terkena dampak akibat pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yaitu penangguhan kegiatan legislatif, terjadi isolasi, bahkan kematian beberapa politikus akibat COVID-19 tersebut. Pemilihan umum yang direncanakan diadakan pada tahun itu juga diundur untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 tersebut. Lihat perubahan yang terjadi, pemerintah melakukan beberapa hal untuk menanggulangi hal tersebut. Karena ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, ada beberapa orang yang mendapatkan pendapatan berkurang sehingga kekurangan, pemerintah melakukan banyak hal untuk menanggulangi hal tersebut. Salah satunya pemerintah memberikan BLT atau bantuan langsung tunai dan BPNT atau bantuan pangan non tunai untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti yang kehilangan pekerjaan atau yang bahkan tidak bisa bekerja karena pandemi ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan kuota gratis untuk siswa-siswi yang membutuhkan kuota saat belajar online atau daring. Pemerintah melakukan pembatasan sosial, menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker saat kita berkegiatan di luar rumah. Dari gagasan yang saya sampaikan tersebut, bisa kita lihat bahwa virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya dan sangat berdampak pada masyarakat. Besar harapan saya setelah kita mengetahui tentang COVID-19, kita dapat menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah juga sudah mengadakan vaksin yang bisa kita ikuti untuk menjaga kekebalan tubuh adaptif kita terhadap penyakit infeksi virus tertentu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gerdina Firnayanti pamit undur diri. Di hari yang cerah ini, tolong tampilkan senyuman dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.